Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kertosari, yang terhormat rekan guru SD Negeri 1 Kertosari, dan yang saya hormati segenap tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Berikut saya bacakan susunan acara diseminasi budaya positif. 1. Pembukaan, 2. Inti, 3. Penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kertosari. Kepada Ibu Siti Khadijah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kertosari saya hormati, dan Ibu Guru dari SD Maja Tengah Kertosari 2 Kasinoman dan PAUD yang saya hormati pula. Tidak lupa Bu Widi yang menjadi narasumber pada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam kegiatan CGP angkatan ke-11. Mudah-mudahan Bu Widi dalam mengikuti CGP angkatan 11 ini berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan semoga menjadi motivasi pada teman-teman yang belum mengikuti CGP. Segera kalau ada angkatan yang ke-12, monggo bagi ibu-ibu yang belum ikut segera daftar saja, karena CGP ini memang program dari pemerintah dan banyak sekali manfaatnya untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi semua guru. Semoga bagi ibu yang sudah mengikuti, sepertinya Bu Eko Purtiati yang sudah selesai, dan Bu Widi yang sedang melaksanakan, nantinya setelah selesai CGP bisa menambah wawasan, menambah ilmu dalam kegiatan pembelajaran bagi siswa
semua guru yang belum mengikuti pembelajaran CGP. Saya harapkan Bu Widi dalam mengikuti CGP ini dengan tulus ikhlas, karena kegiatannya itu waktunya tidak menentu, kadang-kadang kegiatan siang, kadang sampai malam juga. Bu Widi harus bisa membagi waktu untuk kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah, dan kegiatan CGP. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada Bu Widi yang sedang mengikuti CGP. Nantinya setelah selesai bisa memberi dorongan atau motivasi bagi yang belum mengikuti, karena di sini yang belum ikut masih 4 orang. Kalau nanti ada kesempatan yang harus ikut, ya. Karena ini anjuran pemerintah. Ya, semoga saja nanti semua ikut mengikuti CGP semua. Mungkin dari SD lain juga yang belum mengikuti segera ikut CGP. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan tutur kata saya itu milik saya pribadi, ada berannya hanyalah milik Allah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kertosari. Acara selanjutnya yang kedua yaitu acara inti, pemaparan materi diseminasi oleh Ibu Widi Astuti SPD. Kepada narasumber dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Khadijah selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kertosari, serta rekan-rekan guru semuanya dan segenap tamu undangan yang saya hormati pula dan saya sayangi. Ya, izinkan saya berpantun sebenarnya. Berang-berang makan ketupat. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di pagi yang cerah dengan begitu banyak kegiatan nih, kesibukan Bapak Ibu guru semuanya masih mau menyempatkan waktu dalam acara diseminasi budaya positif ini. Saya ucapkan terima kasih tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu guru mau berkenan hadir, terima kasih. Yang selanjutnya saya berpantun lagi biar tidak tegang nih Bapak Ibu. Tolong direspon nih, cakep. Mencari ikan ketemu Pak Latif. Pak Latif ada di sawah. Mari kita budayakan budaya positif yang ada di sekolah. Terima kasih. Senyum, ya, tidak tegang kayak Bumin, kayak ada apa gitu ya. Langsung saja, diseminasi ini adalah kata lain dari sosialisasi ini. Diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh saya, CGP Angkatan 11 SD Negeri 1 Kertosari, Kabupaten Banjarnegara. Sebelum saya ke acara intinya, kita ulas sebentar dari tujuan pendidikan. Mungkin di sini sudah banyak yang paham ya, terutama senior saya, Ibu Eko Budiati. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi ini bisa diibaratkan kita
sebagai pendidik itu ibarat sebagai petani yang bisa menuntun anak-anak bukan dasarnya gitu, tapi memperbaiki lakunya. Kita kalau petani kan membersihkan hambanya, memberi pupuk dan lain-lain. Terkait budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan. Namanya saja budaya nih. Budaya itu berarti adat kebiasaan kita di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam konsep utama budaya positif ini, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat teori motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi, posisi kontrol guru, yang keenam ada keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, disiplin itu sangat berkaitan dengan kita nih sebagai guru mengontrol siswa. Di sini saya ada sedikit pemanasan dengan ada kegiatan cobalah buka. Ada misalkan A ini sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga, yang sangat penting, sangat penting dalam hidupnya. Kemudian ada seorang B itu akan mencoba dengan segala cara untuk membuka agar tangan teman yang mengepal itu mau membuka dengan cara mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Kemudian jika Anda atau Bapak Ibu guru semua di sini ada di posisi A, bayangkan Anda menggenggam sesuatu yang sangat penting, yang sangat berharga dalam diri Bapak Ibu. Kemudian ada yang mencoba untuk menggoda Bapak Ibu untuk mau membuka tangan Anda. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah akan tetap menggenggam? Apakah membuka, perlahan-lahan membuka? Apa langsung membuka? Monggo, mungkin nanti salah satu atau salah dua ini dari Bapak Ibu yang berpendapat silahkan untuk mengeluarkan pendapatnya. Oke, wonten. Terima kasih waktunya. Sepertinya Bu Widi tadi sudah memberi arahan yaitu untuk genggaman tangan, tangan yang digenggam harus dibuka. Kita sebagai guru dalam mengajar itu harus membuka genggaman tangan dengan cara yang perlahan, jangan langsung digertakkan. Memberi ilmu pada siswa harus diarahkan dari sedikit demi sedikit. Kalau anak kecil langsung diberi banyak yang mungkin tidak bisa menelan seperti itu. Mungkin dari saya jujurkan bisa ditambahi sama bu guru yang lain. Turun Bu Siti untuk pendapatnya. Nanti kita ambil kesimpulannya di akhir nih dari Bu Siti. Intinya kita mau membuka perlahan. Mungkin ada pendapat yang lain akan tetap kokoh dengan genggaman tangannya atau langsung berat seperti Bu Min yang mengisyaratkan ya. Monggo.
tidak ada jawaban yang salah, semuanya benar, hanya dari sudut pandang mana kita melihatnya. Oke, monggo. Ayo maju, maju. Ya, terima kasih untuk waktunya. Untuk pendapat saya, ini kan sebuah genggaman tangan. Ibaratnya kita itu memegang sesuatu yang sangat pribadi sekali atau sangat penting. Walaupun apapun yang terjadi, untuk menurut saya ini, walaupun itu dibujuk, dihadi, digoda, bahkan kita dikasih tumpukan uang yang sangat banyak, untuk menurut saya kita harus tetap kokoh menjaga apa yang kita miliki. Untuk menurut saya itu. Terima kasih. Merdeka, ya, Bu ya. Terima kasih untuk pendapat dari Bu Minarti. Di sini ada sedikit perbedaan ya dari Bu Siti tadi. Apabila mungkin ya, apabila di genggaman tangan kita itu ada manfaatnya untuk orang lain, menurut Bu Siti itu kita membukanya perlahan, tidak langsung berat. Gitu ya. Nah, kemudian dari Bu Minarti, kalau itu privasi kita, ya kita dengan sekuat tenaga, dengan berlumur darah mungkin ya, walaupun dihardik, diiming-imingi uang setumpuk, kita tetap kokoh. Tidak ada jawaban yang salah, semuanya benar. Terima kasih atas pendapat dari Bu Minarti dan Bu Siti, atas pendapatnya tadi, semuanya benar. Nah, dari pendapat tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang akan kita lakukan itu berarti tergantung dari yang mengepalkan tangan dengan godaan bagaimanapun atau dengan iming-iming apapun, ya kita kontrolnya kita sendiri. Seperti itu. Ya. Ini menurut Dr. William Glaser orang mana nih Bu Minarti? Ada perubahan paradigma belajar menurut Dr. William Glaser. Yang pertama bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Ini mungkin kalau terjadi di diri saya sendiri. Anak saya sekolah di SD, kalau ada PR atau tugas, ya yang diikuti perintahnya guru. Walaupun ada cara lain, misalkan pelajaran matematika, perkalian seperti ini, mengikuti caranya guru. Walaupun tidak sadar ibunya guru, tidak berefek. Yang mengontrol murid guru. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh teladan yang baik dan kita mengarahkan peserta didik kita dengan yang baik pula. Jadi nanti murid pun akan mengikuti arahan kita dengan semestinya. Yang kedua bahwa ilusi itu bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut langsung saja ya. Yang kedua yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin? Mungkin ada yang sudah paham ya. Disiplin itu terkait dengan kepatuhan. Apa yang kita perintahkan kepada peserta didik kita atau kepada orang lain, nurut itu disiplin. Tapi kita bahas lebih lanjut lagi. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia.
jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai yaitu nilai kebajikan ya. Sifat yang positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Lanjut langsung saja, yang ketiga yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia sebenarnya memiliki beberapa kebutuhan yang seharusnya kita penuhi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kesenangan dan ada kebebasan. Mungkin anak didik kita di sekolah ada yang berulang, kita telusuri dulu kebutuhan dasar apa yang mereka kurang atau yang mereka butuhkan, sehingga anak tersebut melakukan hal tersebut. Dalam realitasnya setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar manusia yang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin apabila ada yang berulang, mungkin saja cinta atau kasih sayang anak tersebut kurang, atau rasa diterimanya di sekolah kurang terpenuhi atau di rumah kurang terpenuhi, sehingga di sekolah anak tersebut berulah atau mencari perhatian dari bapak ibu guru atau dari teman-temannya, dan begitu yang lainnya, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Di sini saya menghadirkan ada sebuah kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permata, dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Budi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Budi seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira alasan apa yang mendasari Budi melakukan hal tersebut? Dari kelima dasar manusia, kalau bertahan hidup misalkan, berarti kebutuhan bertahan hidup apa yang kira-kira Budi ingin penuhi? Makan, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Kita cek. Dalam bertahan hidup, Budi ingin makan, lapar, merasa lapar, terus orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, jadi Budi mengganggu temannya atau meminta bekal temannya secara paksa. Kasih sayang dan diterima, Budi ingin mencari perhatian, ingin diperhatikan oleh guru atau temannya. Yang penguasaan, si Budi merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebebasan, Budi merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu sama. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangannya, Budi hanya iseng. Dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Kurang lebih seperti itu nih. Jadi kita mengidentifikasi, kita mencari tahu kebutuhan dasar apa sih yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ada teori motivasi perilaku manusia, bahwa semua perilaku yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik sudah pada paham pasti itu dari eks keluar. Intrinsik motivasi dari dalam diri sendiri. Yang motivasi ekstrinsik yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalkan ada sebuah aturan atau sebuah di kelas misalkan ada harus apa seperti itu. Kalau motivasi ekstrinsiknya apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu masih dari luar. Yang kedua masih motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya akan melakukannya? Itu masih dari luar. Untuk motivasi yang terakhir, motivasi intrinsik
tujuan disiplin positif di sini yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Kira-kira Bapak Ibu ada di motivasi mana ini untuk misalkan bekerja di sekolah yang sedang dijalani ini? Apakah karena menghindari hukuman biar tidak ditegur oleh Bapak Kepala Dinas, atau agar mendapatkan imbalan? Apakah yang terakhir sudah dimotivasi intrinsik? Insya Allah ya. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu dimotivasi intrinsik, menanamkan semangat dorongan dari diri kita sendiri. Kita menggali yang ada di diri kita sendiri dan mengembalikan ke diri kita sendiri. Jadi nanti kita akan mulai bisa menghargai diri kita sendiri, tujuan kita bekerja seperti apa, untuk apa, dan nantinya akan bagaimana. Begitu, seperti itu. Ya. Yang selanjutnya ada hukuman dan konsekuensi. Di sini ada kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat bertanya. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva untuk menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno? Jadi ini seolah Pak Seno itu tadi membuat Iva menjadi gugup, terus ditertawakan oleh temannya, dan yang terakhir menunjuk hidungnya, memegang ujung hidungnya. Apakah setuju dengan perilaku Pak Seno? Tidak. Ini pasti ada alasannya ya, kenapa setuju dan kenapa tidak setuju. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Berarti sudah pintar semua ini Bapak Ibu ya. Ya, ini termasuk hukuman ya, karena ada hal negatif ya, hal negatif dari yang dilakukan oleh Pak Seno sehingga membuat si Iva itu merasa malu, merasa rendah diri. Itu salah satu dari akibat hukuman. Gitu. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada banyak sekali ya. Saya bacakan beberapa saja. Yang pertama untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Tidak ada menyakitkan, mungkin ini berupa untuk pembelajaran. Yang restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Kemudian yang kedua, hukuman itu tidak nyaman, membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman juga, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Yang selanjutnya, hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Yang konsekuensi korban bisa diabaikan. Yang restitusi korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid yang hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi itu mendapatkan penguatan. Ini masih banyak yang lain. Hukuman dan konsekuensi ini kalau hukuman perilakunya pasif agresif meningkat.
Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, restitusi masalah akan terpecahkan. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru. Mari kita berlatih ya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan konsekuensi atau hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Nanti kita lihat nih jawaban Bapak Ibu. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Mari. Ya, betul semua nih 100 nih. Ya, berarti Bapak Ibu secara tidak langsung ini sudah paham, sudah merasuk. Nah, penjelasan untuk hukuman dan konsekuensi nanti bisa Bapak Ibu pikirkan lakukan yang baik, yang mana yang harus kita hindari itu yang mana. Yang kelima yaitu restitusi, posisi kontrol guru. Guru memiliki berapa posisi kontrol? 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir adalah posisi manajer. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kata-kata ini mungkin kita bisa sedikit mengartikan. Kalau penghukum berarti kita sebagai guru memberikan hukum anak kita kalau ada kesalahan, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, manajer. Penghukum berarti kita menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang membuat rasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Sebagai posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi mengajak. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kalau pemantau berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian yang manajer, yang terakhir posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tersebut kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Dari kelima posisi kontrol guru ini, menurut Bapak Ibu, yang paling baik atau yang paling proporsional gitu ya, di posisi pundi? Manajer ya. Apakah kita semua sudah kita kembalikan ke diri kita sendiri nih dalam memperlakukan anak didik kita? Apakah kita sudah sebagai manajer ataukah belum? Apakah kita hanya selalu menghukum apabila ada kesalahan? Dibersihkan kamar mandinya, disikat kamar mandinya, atau lari keliling lapangan, push up dan lain-lain. Mungkin pada zaman sebelum Masehi, pada zaman saya dulu sekolah mungkin dengan dihukum tidak, akibatnya tidak seperti di zaman sekarang.
mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami dulu waktu sekolah oleh Bapak Ibu guru kita yang ngantuk dilempar makanan, lempar penghapus lempar uang ngantuk semua. Dilempar penghapus pada zaman dulu pada saat saya sekolah, guru menghukum seperti itu kita masih bisa menerima kalau saya masih bisa menerima. Kemudian kalau di rumah bersama orang tua, ya saya yang disalahkan, saya yang dimarahi. Kalau di keadaan sekarang atau zaman sekarang seperti itu loh, membuat beda, malah diviralkan di sosmed, di apa gitu. Nah, ya di TikTok, TikTokers. Ya, berbeda zaman, berbeda pula perlakuan kita. Pada zamannya seperti itu. Pada zaman sekarang kita menyesuaikan. Nah, kita berlatih lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol yang mana? Ya, membuat rasa bersalah. Kita tampung dulu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk posisi kontrol guru yang mana? Penghukum. Ayolah lakukan demi saya ya, teman. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer, yang lain pemantau. Nanti kita cek bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu merasa bersalah? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum. Yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ini jelas kita cek. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jelas membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, teman, pemantau, manajer, penghukum, dan yang terakhir sampai manajer. Sudah tepat semua tadi? Mungkin kurang lebih dari 10 misal 1 potong-potong ya sudah. Iya 90 udah bagus. Ini ada penjelasannya selanjutnya lagi karena terlalu banyak, jadi saya singkat saja. Untuk penghukum, guru menghadip atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah itu berceramah menunjukkan kekecewaan kepada murid secara mendalam. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Jadi pemantau, misalkan saya lihat 1 minggu kalau kamu masih melakukan ini berarti akan seperti apa. Jadi kita memantau dalam waktu yang ditentukan oleh guru. Jadi kalau untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah ini hati-hati. Ada efeknya di jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau penghukum tadi, untuk efeknya mungkin ada yang tahu. Untuk misalkan kita terlalu sering menghukum si A, nanti akibat jangka panjangnya, iya, betul, nanti membuat anak menjadi dendam kepada kita yang menghukum. Beberapa tahun kemudian, bu guru itu yang dulu ini pasti masih diingat. Jadi biarkan kita melukis yang indah-indah di sini. Jadi akan terkenangnya pun juga kenangan yang terindah seperti Samson. Ya, selanjutnya ini juga membuat merasa bersalah, hati-hati. Ini akan membuat anak menjadi minder, merasa kalau yang dia lakukan itu selalu salah. Jadi,
Kita harus hati-hati dalam memperlakukan siswa, jangan penghukum atau membuat rasa bersalah. Teman juga ini dibatasi nih, nanti efeknya kalau tidak dengan bu guru A, si anak itu tidak akan menurut. Jadi nurutnya ya dengan si bu guru A misalkan. Jadi kalau tidak ada bu guru A, rame atau yang lain tidak akan menurut. Ini pemantau, misalkan ya tadi, misalkan bu guru lihat ya 1 minggu ke depan sikap kamu kalau tidak ada perubahan ya akan bagaimana itu. Yang manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi siswa bersama guru sama-sama mencari solusinya. Untuk manajer dampaknya itu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam secara intrinsik ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ini ada tabel T dan Y. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau mau jelasnya lagi bisa di belakang. Nah, latihan lagi. Ini termasuk nilai keyakinan kelas yang nilai kebajikan yang dituju atau nilai keyakinan kelas yang mana. Ini nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya saya ingin menggali keyakinan kelas dari Bapak Ibu yang bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Saya akan bagikan masjid, nanti bisa Bapak Ibu catat atau tuangkan 2 keyakinan kelas yang bisa diterapkan di kelas masing-masing. Pasti di kelas Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas semua nih. Dan ini saya minta menuliskan 2 contoh keyakinan kelas yang diterapkan di kelas. Satu guru membuat 2 keyakinan. Ini satu lembar 1 keyakinan. 1 lembar 1 keyakinan. Diyakinkan Bu Minarti. Yakinkan aku. Pembentukan keyakinan kelas. Di sini untuk keyakinan kelas kan dibuat oleh guru dan murid nih, tidak hanya dari guru saja. Ya, bayangkan berarti Bapak Ibu sebagai murid dulu, nanti kita tampung, kita cari keyakinan kelas yang tepat yang seperti apa. Jika sudah, bisa langsung ditempel di depan. Monggo.
Ini sudah semua. Yang pertama, keyakinan kelasnya membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, saling menghargai sesama teman dan guru, menjaga pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, menjaga kebersihan kelas, saling menyayangi. Kita kelompokkan untuk membuang sampah pada tempatnya, saling menghargai, ini sama nih, saling menghargai orang lain, ini menjaga kebersihan, saling menyayangi, menjaga ruang kelas tetap bersih, berarti menjaga kebersihan, berperilaku sopan santun dan saling menghargai. Ini saling menghargai, menjaga kebersihan, mengucap salam, menyayangi semua teman, menjaga kebersihan kelas, menjaga ketenangan kelas, bersikap sopan, meminta izin, menyayangi sesama teman, tidak makan saat jam pembelajaran berlangsung, ini sendirian, berbuat baik dengan teman, tidak membuli, berarti menyayangi. Di kelas harus menjaga ketertiban, ini ketertiban dan ketenangan. Jadi intinya di sini ada menjaga kebersihan, ketertiban, saling menghargai, saling menyayangi, kemudian sopan santun. Nah, kemudian pembentukan keyakinan selanjutnya yaitu dengan menggunakan kata-kata yang positif atau kalimat yang positif. Ini sudah pintar semua nih, sudah semuanya hampir menggunakan kalimat yang positif. Tadinya saya akan mengelompokkan kalau yang belum positif kita positifkan di sini, ya, tapi sudah positif semua, ya. Terima kasih luar biasa ya, guru-guru hebat semuanya, ya. Terima kasih ini untuk keyakinan kelasnya sudah semuanya luar biasa. Ya. Jadi kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, itu ada kalimat positifnya. Bertanggung jawab, dilarang mengganggu, dilarang ada kata negatifnya, positifnya yaitu saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelumnya, komitmen ya. Dilarang melakukan kekerasan, jadi keamanan, saling menghormati, dilarang menggunakan narkoba, obat-obatan yang terlarang, berarti kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, berempati, menghormati orang lain, dilarang merokok, terkait kesehatan, menghormati orang lain, menggunakan masker, kesehatan dan keamanan, dan yang terakhir berjalan di kelas atau koridor itu terkait dengan keamanan. Sudah kemarin di kelas saya sudah membuat keyakinan kelas. Di sini ada lingkaran budaya positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Terakhir ada segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi ini, maka guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Dan yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Cara yang paling baik adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas.
contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti itu, kesalahan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna lah. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, itu ada contoh-contoh kalimat atau pertanyaan, pernyataan terkait dengan menstabilkan identitas. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi ini lebih ke alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan, bisa dengan kalimat, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu di tahapan yang terakhir, atau menanyakan keyakinan. Di tahapan menanyakan keyakinan ini berarti kita kembalikan ke siswa. Kita tanyakan lagi keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama, lalu kita carikan bersama-sama solusinya mau seperti apa. Kita kembalikan ke siswa. Seperti itu. Dari ketiga tahapan tadi, segitiga restitusi, ada yang mungkin masih belum plong. Yang pertama, stabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Sudah paham semua ya? Nanti saya coba ada satu kasus. Nanti coba distabilkan atau dicari langkah-langkahnya dalam segitiga restitusi untuk Bapak Ibu. Paham ya? Di situ ada satu kasus, coba Bapak Ibu mempraktekkan sebagai guru, sebagai manajer ya, mempraktekkan segitiga restitusi. Nanti ada satu guru dan siswa. Penanganan dengan menggunakan segitiga restitusi yang bagaimana ya bisa diterapkan dalam menangani kasus tersebut. Secara intinya saja, monggo silakan satu guru dan satu siswa untuk mendemonstrasikan saja, tidak perlu ditulis, langsung demonstrasi di depan atau di situ saja dibolehin. Mungkin Bu Eko kayaknya sudah tidak sabar ya untuk mengekspresikan. Oke, murid desa lagi yang mau menjadi muridnya siapa? Pak ya, jadi Fajar. Ininya cuma satu ya?
Ya, Fajar, tadi kamu disuruh maju, mengerjakan soal nomor 3, tapi kamu sampai di depan tidak bisa menjawab. Kenapa itu, Fajar? Saya ngantuk, Bu. Malas belajar bahasa Inggris. Kenapa apa tadi? Males sama ngantuk ya, sama ngantuk. Yang menyebabkan kamu ngantuk kenapa, Fajar? Tadi malam tidurnya jam 1. Baik, karena kamu tidur sampai jam 1 game ya, yang menyebabkan kamu ngantuk dan malas mengerjakan soal bahasa Inggris. Kira-kira apa yang kamu lakukan ya? Nggak bisa menjawab soal, kamu hanya main game, itu perbuatan yang salah atau benar? Perbuatan yang salah. Oke, untuk mengatasi itu karena menurut kamu itu salah, seperti apa? Jangan main game ya, solusinya jangan main game. Kira-kira mau dilakukan mulai kapan? Seminggu lagi. Seminggu lagi masih game lagi. Nanti kamu berarti bisa mengerjakan soal di depan sampai tabletnya habis. Eman-eman ya? Iya. Itu berarti 1 minggu ke depan kamu sudah harus tidak bermain game sampai malam supaya bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan Bu Guru di kelas. Seperti itu? Sepakat? Kalau kamu tidak melaksanakan itu di seminggu ke depan, apa yang akan kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Sesuai kesepakatan kelas, kalau tidak mengerjakan nanti ada sanksi seperti itu ya. Kira-kira yang bisa membantu kamu untuk bisa konsekuen terhadap konsekuensi kamu apa? Siapa saja? Ibu di rumah, ngobrol-ngobrol ya supaya tidak main game seperti itu ya. Kemudian siapa lagi? Kakak di rumah. Ya. Oke, terima kasih Fajar. Nanti Bu Guru lihat 1 minggu ke depannya. Terima kasih Fajar. Tepuk tangan untuk Bu Eko dan Saudara Fajri yang sudah mencoba untuk melakukan atau menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi sudah terlihat tahapannya dari yang pertama menstabilkan identitas, sudah terlihat nih ada kalimat yang menunjukkan ke menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah juga sudah ada, menanyakan alasannya, dan yang terakhir jelas sekali menanyakan keyakinan, kembalikan ke yang membuat permasalahan, mau seperti apa kita kembalikan lagi. Jadi nanti akan merasa ada tanggung jawabnya seperti itu. Nah, terus kalau misalkan sudah dilakukan segitiga restitusi, kok masih seperti itu lagi? Apakah tindakan kita sudah berhasil apa dari belum? Kita perlu melakukan lagi. Kita mungkin bisa berkolaborasi dengan wali murid, orang tuanya, kita kasih info seperti ini. Jadi ada kerjasamanya. Jadi sampai permasalahan itu selesai, baru kegiatan atau tindakan yang tentang restitusi, segitiga restitusi baru selesai. Kalau belum, kita lakukan lagi. Jangan hanya sekali restitusi tidak berhasil, oh berarti segitiga restitusi tidak maksimal atau tidak berhasil sesuai yang diinginkan. Ya mungkin ada langkah kita yang terlewat atau kurang.
kita ulang lagi sampai berhasil. Seperti itu. Oke. Kata-kata terakhir. Budaya positif dengan hati yang hangat dan tegas, tanpa hukuman, tanpa penghargaan, akan menciptakan sekolah ilmiah yang mana setiap peserta didik bisa belajar, bertumbuh, dan berkembang secara optimal. Sebelum terima kasih, satu pantun ya. Tolong ditanggapi, cakep. Hamzah Hamidah, sayonara. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Dan saya juga minta untuk refleksi atau kata-kata terakhir dari Bapak Ibu guru semua di sini. Silahkan mau berpantun atau mau kata-kata yang lain dari Ibu Siti, monggo. Terima kasih atas waktunya pada Bu Widi yang telah melaksanakan tugas pada hari ini. Alhamdulillah sudah disampaikan dan dipaparkan di depan teman-teman, sudah berjalan dengan lancar dan baik, dan banyak ilmu-ilmu yang telah dipaparkan bisa untuk bekal kita semua bagi guru. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan tugas dan dalam mendidik anak didik kita seperti apa yang telah disampaikan pada Bu Widi. Dan Bu Widi ini juga untuk bekal yang nantinya disampaikan pada anak didik. Mudah-mudahan semua guru dan yang telah melaksanakan tugas ini dapat menggali ilmu dan dapat menerapkan ilmunya yang telah digali untuk bekal kita dan bekal anak didik nanti. Bisa mendidik anak yang baik dan anak nurut pada guru, tidak membuat ulah, dan bisa membuat semangat siswa pada waktu diberi pelajaran. Siswa kira-kira tidak ada yang ngantuk seperti tadi. Ya wajar lah anak kalau diajar ngantuk karena apa? Mungkin capek, lagi ada masalah juga bisa, dan tidak suka dengan pelajarannya juga bisa. Saya mohon semua guru bisa membangun semangat siswa dalam menerima pelajaran di kelas. Dan selamat pada Bu Widi, semoga ilmunya bermanfaat untuk Bu Widi dan teman-teman dan bagi siswa semua. Dari saya cukup sekian. Apabila saya banyak kekurangan dan saya mohon maaf untuk saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widi atas ilmunya. Insya Allah bermanfaat untuk kami di KB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Widi, apresiasi yang luar biasa atas pemaparan presentasi diseminasi budaya positif hari ini. Mudah-mudahan nanti kita semua dapat mengimplementasikan di kelas kita masing-masing tentang keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Widi atas ilmunya yang saya tadinya tidak tahu tentang apa itu segitiga restitusi, kemudian budaya positif. Akhirnya sedikit demi sedikit saya menjadi tahu. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Widi. Dari diseminasi ini saya jadi memahami
posisi kontrol guru dari penghukum membuat merasa bersalah teman, pemantau dan manajer. Ternyata saya kayaknya masih di tahap teman gitu belum sampai ke manajer. Nah, tentu setelah ini mungkin lebih diperbaiki lagi dengan solusi segitiga restitusi itu sehingga bisa menjadi posisi manajer gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas ilmunya yang tadi disampaikan oleh Bu Widi. Ini sangat membantu saya dan mengoreksi diri saya. Ternyata saya belum sampai ke tahap manajer. Okay. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa merubah ke arah yang lebih baik. Dan terima kasih sekali lagi atas ilmunya. Ya, terima kasih pada Bu Widi yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Tadinya belum tahu keyakinan kelas itu seperti apa. Sekarang saya bisa tahu, nanti juga bisa diajarkan ke anak-anak untuk membuat keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan anak-anak. Kemudian untuk itu posisi kontrol guru, saya juga baru menjadi teman atau malah masih menjadi penghukum ya. Itu jadi nanti ya ilmu yang saya dapatkan insya Allah semoga saya bisa meneruskan kepada anak-anak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Widi yang sudah banyak sekali memberikan manfaat, terutama untuk saya pribadi. Banyak ilmu, banyak manfaat, semoga bisa lebih memperbaiki diri lagi. Tetap semangat, lanjutkan sampai akhir. Itu saja. Oke, terima kasih kembali diucapkan kepada Bapak Ibu guru semua atas semua apresiasinya. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, saya serahkan ke pembawa acara. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi diseminasi dari Ibu Widi Astuti. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Allah. Burung irian, burung cengkrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.